satu, kepada Tuhan. Nah, siapa di sini yang percaya kalau kita semua anak raja? Wah, banyak banget yang angkat tangan. Kan kelihatan loh di rumah. Oke, sekarang kita sama-sama nyanyikan Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Lambat kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Aduh, belum capek kan? Belum capek kan? Belum. Masa udah capek kan baru lagu pertama. Sekarang kita sama-sama nyanyikan Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, sembah tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sama-sama kita katakan dari awal. Baca kitab suci, doa tiap hari, sembah tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekarang siapa yang percaya kalau misalnya Tuhan Yesus itu baik banget sama kita? Angkat tangannya. Wah, banyak banget. Nah, sekarang sama-sama kita nyanyikan God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Coba adik-adik nyanyikan lebih keras ya. God is so good. Haleluya. God is so good. God is so good. Is so good to me. Oke, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Ayo, kita siapkan diri kita, kita liput tangan kita tutup mata kita. Ayo adik-adik, kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita singkirkan barang-barang yang mengganggu kita. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan
simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Mari kita katakan dari awal. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Lebih lagi katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ayo adik-adik katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan berdoa Tuhan bersama-sama Tuhan, untuk bangsa kami Tuhan, untuk teman-teman kami, untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk hari-hari ini Engkau telah memberikan kami semua kesehatan Tuhan. Ayo adik-adik tetap fokuskan diri kalian, tetap tutup tangannya, tutup matanya. Ayo sama-sama kita fokuskan diri kita. Terima kasih Tuhan. Kau besar, perbuatanmu ajaib.
Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat serta dilindungi oleh Tuhan. Dan jangan lupa protokol kesehatan. Mari kita berdoa mengawali untuk kita dengarkan firman Tuhan minggu ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami diberi kesempatan lagi untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Tolong kami, Kingdom Kids, agar duduk tenang, fokus, membuka hati, menerima firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan dengan Roh Kudus-Mu menolong kami menangkap, mengerti, menyimpan di hati kami dan melakukannya. Tolong kami semua agar kami menjadi anak-anak yang melakukan firman-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu firman-Mu di minggu pertama September ini akan memberkati kami menjadi anak-anak yang kuat, yang cerdas, yang melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kingdom Kids, tema minggu pertama di bulan September ini adalah Tuhan Yesus sahabat sejati. Kakak mengajak adik-adik semua, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu perbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Menurut Kingdom Kids, kata kamu yang dimaksudkan di ayat itu siapa? Ya betul, murid-murid Tuhan Yesus. Nah, siapakah kata aku yang dimaksudkan di ayat tersebut? Ya benar sekali, Tuhan Yesus sendiri. Kingdom Kids, di ayat tadi ada kata jikalau. Nah, ini berarti dalam ayat tersebut Tuhan Yesus mau menunjukkan adanya suatu syarat bagi murid-muridnya. Apa sih syaratnya? Nah, adik-adik, syaratnya adalah kalau mau menjadi murid-murid Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan sebagai sahabat-sahabat Tuhan, maka harus melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan Yesus yang mana, Kingdom Kids? Mari kita baca ayat 12 dan ayat 17 di pasal 15 ini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Tahukah Kingdom Kids bahwa kapan perkataan Tuhan Yesus ini disampaikan kepada murid-muridnya? Ya, beberapa waktu sebelum Tuhan Yesus itu ditangkap dan diserahkan untuk diadili sampai Tuhan Yesus disalibkan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus akan segera meninggalkan mereka. Kingdom Kids, tentu kalau kita ditinggalkan oleh seseorang, sedih tidak? Sedih, pasti sangat berduka atau sangat sedih kehilangan seseorang yang akan pergi dan mungkin tidak ketemu lagi kan? Nah, adik-adik, kakak coba mencari di Alkitab. Kata sahabat itu dalam bahasa aslinya adalah philos, yang artinya adalah seorang teman atau seseorang yang sangat dikasihi atau yang sangat berharga secara pribadi, yang dekat, yang intim, atau orang kepercayaan yang dapat dipercaya atau yang disayangi dalam sebuah ikatan kasih sayang yang sangat erat dari pengalaman bersama-sama sekian waktu. Kingdom Kids, apakah kalian punya seorang sahabat? Pasti punya, bukan? Apakah itu teman sekolahmu, teman bermain kamu, ataukah teman di tetanggamu? Nah, dalam persahabatan kalian itu, apakah Kingdom Kids selalu rukun-rukun terus dalam persahabatan? Atau pernah berantem? Atau pernah
sebentar baikan, sebentar musuhan, malah ada yang ganti sahabat yang lain dan sebagainya. Tahukah Kingdom Kids bahwa sahabat sejati itu sangat sulit ditemukan di dunia ini? Tapi kakak mau bilang bahwa ada satu pribadi yang siap menjadi sahabatmu, baik di dunia ini maupun nanti di surga. Siapa dia? Ya betul, Tuhan Yesus Kristus, sahabat sejati kita. Nah Kingdom Kids, kakak mau jelaskan kepada kalian bahwa ada 4 ciri-ciri dan bukti tentang sahabat sejati di dalam Alkitab. Mau tahu? Yang pertama, sahabat sejati, ciri dan buktinya apa? Memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Adik-adik Kingdom Kids bisa temukan itu di ayat yang ke-13. Mari dengarkan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kingdom Kids, tidak ada kasih yang lebih besar yang dapat ditunjukkan selain daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dengan cara inilah Kingdom Kids, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kingdom Kids, mungkin seseorang di dunia ini rela memberikan segala-galanya yang dia punya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi kakak mau kasih tahu bahwa orang yang memberikan nyawanya sendiri bagi sahabat-sahabatnya berarti dia telah memberikan seluruh apa yang dia punya dan tidak ada lagi yang tersisa yang dapat dia berikan. Nah, itulah yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Di dunia ini Kingdom Kids, kita tahu bukan bahwa banyak kisah-kisah kepahlawanan dalam bentuk pengorbanan, perbuatan baik yang dilakukan oleh orang kepada seseorang lain atau kepada bangsa dan negara atau kepada sekelompok orang. Tapi kakak mau katakan bahwa di dalam Alkitab tercatat tepatnya di Roma 5 ayat 7. Mari kita dengarkan. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Nah, Kingdom Kids, kehebatan dari kasih Yesus inilah yang mengungguli adik-adik dari semua kasih yang pernah ada di dunia ini. Kingdom Kids tahu bahwa pengorbanan Tuhan Yesus sebagai sahabat sejati kita tidak hanya menandingi, tetapi melampaui adik-adik, melampaui semua pahlawan-pahlawan terhebat yang ada di dunia ini, bahkan yang ada di dalam sejarah dunia ini. Nah, Kingdom Kids, orang lain mungkin menyerahkan nyawa mereka bagi sahabat-sahabat mereka. Tetapi Alkitab berkata kepada kita bahwa Tuhan Yesus adik-adik menyerahkan nyawanya kepada kita, bagi kita semua manusia saat kita masih ada dalam keadaan sebagai musuh Allah atau seteru Allah. Itu tercatat di dalam Roma 5 ayat 10. Nah, adik-adik, coba adik-adik renungkan. Luar biasa bukan? Bagaimana pengorbanan Tuhan sebagai sahabat sejati bagi kita. Ciri yang kedua dan bukti sebagai sahabat sejati adalah membawa hubungan persahabatan dalam sebuah ikatan atau covenant atau perjanjian. Adik-adik bisa baca itu di dalam ayat 14 adik-adik. Mari dengarkan. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu perbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
Kingdom Kids, Tuhan Yesus bilang, siapa yang melakukan perintahnya alias taat kepadanya, dia adalah pengikut Kristus. Nah, para pengikut Kristus inilah yang dipanggil oleh Tuhan Yesus sebagai sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus berkenan memanggil dan memperhitungkan kita sedemikian adik-adik. Bahkan kita diakui adik-adik, diangkat status kita atau martabat kita menjadi sahabatnya. Padahal sebelumnya bukankah kita ini adalah seorang hamba? Betul? Hamba dosa, orang-orang yang tidak diperhitungkan, seorang bawahan. Ya adik-adik, bahkan kita ini sebenarnya ditentukan untuk apa? Dibinasakan karena dosa adik-adik. Tapi lihat, sahabat sejati yaitu Tuhan Yesus, Dia membawa kita kepada sebuah hubungan atau perjanjian. Wow, luar biasa Tuhan Yesus kita ya. Kingdom Kids, kakak mau berikan gambaran yang lebih jelas supaya adik-adik di rumah mengerti ya. Nah, adik-adik, tahukah kamu mengingat kisah tentang Raja Daud? Ya, Raja Daud pernah dikhianati oleh anaknya sendiri. Siapa namanya? Absalom. Nah, adik-adik, Raja Daud ini memiliki seorang sahabat. Itu tercatat di dalam 2 Samuel 15 ayat 37. Di situ dikatakan bahwa sahabat Raja Daud itu siapa? Husai orang Arki, ya. Dia disebut di situ sebagai sahabat raja. Dan Husai ini berjasa adik-adik sebagai teman dari Raja Daud yang setia, yang loyal kepada Raja Daud. Dia menolong Raja Daud menggagalkan nasihat dari Ahitofel, sehingga Raja Daud terluput ya dari bahaya. Dan adik-adik, ada lagi contohnya Raja Salomo. Raja Salomo memiliki ada seorang yang dijadikan sebagai sahabatnya juga. Siapa? Nah, sahabatnya adalah tercatat di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 5. Namanya adalah Zabud bin Natan. Nah, kenapa kakak beritahu kedua contoh ini? Banyak contoh lain di Alkitab adik-adik ya. Ini adalah contoh bagaimana seseorang ketika statusnya dinaikkan menjadi sahabat raja, betapa dia dipandang adik-adik. Dia dihargai banyak orang dan dia juga dihargai oleh raja sebagai sahabat dekatnya. Nah, demikian pula maksud dari ini adalah kita Kingdom Kids adalah sebuah kehormatan dari Tuhan kepada kita menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Luar biasa kan? Banggakah kalian ketika kalian diangkat menjadi sahabat dari Tuhan Yesus? Bangga dong. Kingdom Kids, sebagai seorang sahabat karib, pasti kalian akan melakukan segala hal demi kepentingan sahabatmu kan? Nah, kita pasti ingin melakukan atau berusaha ya sedapat-dapatnya untuk peduli kepada sahabat kita. Nah, seperti itulah yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Kita, anak-anak Tuhan Yesus yang percaya dan taat kepada perintah Tuhan, Tuhan Yesus mengangkat kita menjadi sahabatnya. Tuhan Yesus menyediakan waktunya bagi murid-muridnya dan bagi kita juga. Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus menanggung beban mereka dan turut merasakan saat-saat mereka sedih, mengalami kesukaran. Bahkan Tuhan Yesus juga bersuka cita adik-adik, senang melihat kesejahteraan murid-muridnya. Pastinya kita juga demikian. Tuhan Yesus bahkan naik ke surga dan di sana Tuhan Yesus tetap
membela sahabat-sahabatnya di hadapan Bapa Surgawi. Nah, bukan itu saja lagi adik-adik, Tuhan Yesus juga mengurus segala sesuatu yang menjadi kepentingan dari sahabat-sahabatnya di sana. Wow, kakak sangat bangga kepada Tuhan Yesus. Luar biasa sahabat sejati kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, ciri dan bukti dari seorang sahabat sejati, adik-adik bisa membaca di ayat 15. Mari kita dengarkan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Tahukah Kingdom Kids bahwa seorang sahabat itu pasti mempercayakan rahasianya kan? Nah, Kingdom Kids, apakah kamu punya seorang sahabat yang pernah menyampaikan rahasianya kepadamu? Pernah kan? Kakak pernah. Nah, kakak mau bertanya nih, mengapa kalian dipilih untuk menyimpan rahasia sahabatmu? Karena kamu orang yang dia percaya. Betul kan? Kalau tidak dipercaya, masa sih dia percayakan rahasianya? Nah, sebagai sahabat, kita harus pegang rahasia, ya. Tapi ada kisah juga di Alkitab. Kita tahu siapa yang Tuhan menyatakan rahasia dan rencananya. Ya, ada Abraham. Ya, Abraham, ya, seperti sahabat dengan Tuhan, sangat dekat, sangat akrab. Sehingga Tuhan tidak tahan untuk tidak menyembunyikan rencana dan kehendaknya. Untuk apa? Menghukum kota Sodom dan Gomora. Nah, adik-adik bisa lihat bukan? Betapa Tuhan sangat bergaul karib dengan orang-orang yang sangat taat kepada perintahnya dan dijadikannya sahabat. Nah, demikian pula dengan Tuhan Yesus, adik-adik. Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus menyatakan hal-hal besar. Salah satu yang terbesar adalah penebusan manusia. Nah, rahasia terbesar ini adik-adik, Tuhan Yesus minta kepada murid-muridnya jangan disimpan, ya, tetapi dibagikan, disampaikan kepada banyak orang, kepada semua suku bangsa, kepada siapapun juga. Wow, luar biasa. Adik-adik bisa membaca itu di dalam Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Ciri yang keempat dan bukti dari sahabat sejati adalah mempercayakan sesuatu yang bernilai atau yang berharga. Adik-adik bisa baca itu di dalam ayat 16. Mari kita dengarkan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, Kingdom Kids, kakak mau bertanya lagi. Kenapa Tuhan Yesus mempercayai kita? Ya, karena Tuhan Yesus telah memilih kita dan menetapkan kita, adik-adik. Mengapa Tuhan Yesus memilih dan menetapkan kita, Kingdom Kids? Apakah karena kita ini adalah orang baik? Bukan, Kingdom Kids, bukan. Apakah karena kita ini adalah orang yang pintar, orang yang layak untuk dipilih dan ditetapkan Tuhan? Bukan, adik-adik, bukan. Itu juga bukan. Ingat, Kingdom Kids, pemilihan dan penetapan yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita itu tidak diawali dari diri kita, tetapi diawali dari pihak Tuhan sendiri, adik-adik. Makanya
ayat yang kita baca tadi mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi kalau Tuhan Yesus yang memilih dan menetapkan kita, itu semata-mata karena kebaikan Tuhan saja, karena kasih karunia Tuhan saja bagi kita. Nah, Kingdom Kids, apakah yang berharga atau yang bernilai yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita? Ya, benar sekali. Kekayaan Injil Kerajaan Surga atau kabar baik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kabar baik tentang Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi semua manusia. Itu harus kita sebarkan, harus kita beritahu kepada semua orang sampai Tuhan datang kedua kali. Nah, Kingdom Kids, itu dia 4 ciri dan bukti dari seorang sahabat sejati. Dan keempat ciri itu kita temukan hanya ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan dulu di rumah masing-masing untuk Tuhan Yesus. Hebat Tuhan Yesus ya. Nah, sekarang kakak mau mengambil kesimpulan di akhir dari firman Tuhan ini. Jawab ya pertanyaan-pertanyaan kakak. Jadi, siapakah sahabat sejati kita, Kingdom Kids? Siapa? Betul, Tuhan Yesus Kristus. Apa syarat bagi kita kalau mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus? Apa? Ya benar, taat perintahnya. Taat kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Apa sih perintah Tuhan Yesus kepada kita adik-adik? Nah, ini dia, saling mengasihi satu sama lain adik-adik. Jadi Kingdom Kids, siapa sih orang-orang yang harus kita kasihi di sekitar kita? Ada orang tuamu, ada kakak atau adikmu di rumah, atau teman-temanmu, bahkan musuh sekalipun. Kita harus mengasihi. Memang tidak mudah ya, tidak mudah. Tetapi kita percaya ada Roh Kudus menolong kita bisa mengasihi mereka. Hari ini mengasihi, besok mengasihi, lusa mengasihi, dan seterusnya. Kalau gagal, jangan kecewa, jangan putus asa, bangkit lagi, minta tolong kepada Tuhan Yesus. Pasti Dia menolong Kingdom Kids di rumah. Nah, Kingdom Kids, jadi mari orang-orang yang mengasihi satu sama lain, merekalah yang Tuhan Yesus sebutkan sebagai sahabat-sahabatnya. Kingdom Kids, kakak juga mau beritahu ya bahwa ada orang-orang yang tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Nah, kalau orang-orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan, apa yang terjadi? Atau mereka akan diperlakukan seperti apa oleh Tuhan? Adik-adik tahu tidak bahwa mereka akan menjadi musuh-musuh Allah? Ya, musuh-musuh dari Tuhan Yesus. Adik-adik, maukah kamu menjadi musuh Tuhan? Tentu tidak dong. Ya, yuk, ayo kita belajar taat setiap hari kepada Tuhan. Dari hal-hal yang sederhana dulu ya, sampai kepada hal-hal yang sulit. Tuhan akan melatih kita setiap hari. Dan jangan pernah menyerah. Adik-adik, taat yang bagaimana ya yang Tuhan Yesus maksudkan untuk kita lakukan sebagai sahabatnya? Taat yang menyeluruh, bukan setengah-setengah adik-adik. Artinya kita bersedia untuk patuh kepada Tuhan dalam segala hal yang Tuhan perintahkan kepada kita tanpa kecuali. Contoh, taat kepada papa mama. Kalau sama papa mama saja sehari-hari kita tidak taat, ya bagaimana kita mau belajar taat kepada Tuhan yang tidak nampak, yang tidak kelihatan secara fisik, tapi tetap kita percayai dengan iman kita. Nah, itu adik-adik salah satu contoh sederhananya. Amin untuk firman Tuhan minggu ini. Adik-adik, kakak mengajak kita, mari kita berdoa.
kami berterima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan, mengajari kami lewat firman-Mu di minggu ini bahwa setiap orang yang taat kepada perintah-Mu, Engkau memanggil mereka menjadi sahabat-sahabat-Mu, Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan menjadi sahabat-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih menjadi sahabat kami yang mengorbankan nyawa bagi kami supaya kami yang berdosa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengikatkan kami kepada hubungan persahabatan yang kuat, dan Tuhan membuat kami dapat menerima janji-janji Tuhan. Bahkan rencana dan kehendak Tuhan juga dinyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan Yesus sebagai sahabat sejati kami. Tolong kami Roh Kudus untuk hidup kami dipakai menjadi sahabat juga bagi teman-teman kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Kalau kami lupa, kami lalai Tuhan melakukan perintah-Mu, sadarkan kami Tuhan. Tolong kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu minggu ini. Kami berdoa buat semua adik-adik Indom Kids yang ada di rumah bersama keluarga mereka. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, sehingga mereka semua dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar dari rumah, dan Tuhan memberkati masa depan adik-adik semua. Tuhan Yesus, tak lupa kami mau berdoa bagi mereka yang sedang mengalami sakit, siapapun mereka, karena COVID, karena sakit apapun, Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami, berkati semua pemerintah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mengucap syukur untuk kesempatan beribadah minggu ini. Haleluya, dalam nama Yesus, amin. Sekarang saatnya kita ayat hafalan. Ayo, kalian harus siap-siap. Siap-siap buka kitabnya, siap-siap buka hatinya, dan siapin HP-nya supaya nanti bisa rekam. Nah, ayat hafalannya buat yang kelas garam dunia. Mana nih yang garam dunia? Yang garam dunia dari Yohanes 15 ayat 16a. Coba minta tolong sama papanya, minta tolong kakak-kakaknya buat buka di Yohanes 15 ayat 16a. Nah, ini Kak Jenny kasih tulisannya ya. Kita baca sama-sama ya. Dari alamatnya 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, sekali lagi yuk. Nah, kalau misalnya bisa kalian lihat nih, akunya A-nya besar. Berarti akunya ini adalah Tuhan. Kalau misalnya ada akunya, tunjuknya ke atas ya. Coba 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, sekarang kita lanjut ke kelas anak panah dan juga terang dunia. Kelas tengah dan kelas besar ya. Coba yang kelas tengah dan kelas besar buka kitabnya dari Yohanes 15 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama ya. Yohanes 15 ayat 16. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Wah, lumayan panjang nih, tapi aku yakin kok pasti kalian bisa. Ayo, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi
akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Semuanya sama-sama kita katakan amin. Jangan cuma dihafalin ya hafalannya ya, bener-bener di ngertiin dulu. Nah, kalau misalnya kalian udah hafal, jangan lupa buat rekam diri kalian dan kirim ke grup WhatsApp Ortu Gereja Anak. Nanti Kak Sel kasih jempol. Jangan lupa kalian cuci tangan terus, dan kalau misalnya pengen keluar harus pakai masker terus ya, karena masih corona. Oke? Bye semuanya. God bless you. Happy Sunday.